Ya, kalau bisa ngabuhur di situ yang menyan. Orang kita ya kebelinya menyan ya menyan aja. Dalam hadis yang tidak dijelaskan itu uangnya itu apa jenis yang enggak. Itu Pak. Bawahnya ada kayak apa? Cobek yang terbuat dari tanah, betul? Betul. Ada arang, ada api, terus ada asap. Bapak jangan enak-enaknya langsung ngomong bid'ah. Itu awalnya Islam itu nggak tahu Al-Quran dulu Pak. Para wali itu nggak langsung mengajarkan Al-Quran dengan peradabannya. Maka beliau samperin orang-orang yang suka bakal kemenyan. Bapak ini kemenyan haram nggak? Nggak. Terus ini apa? Terbuat dari apa? Tanah. Hidup kita asal kita dari tanah. Kita jangan sombong menginjak bumi ini karena kita apa bedanya dengan cobek tersebut. Satu. Yang kedua ada arang warnanya hitam. Warna hitam adalah warna jujur. Bayang-bayang putih hitam, bayang-bayang merah hitam, bayang-bayang kuning hitam, bayang-bayang hitam. Makanya warna hitam adalah warna jujur. Kalau kita nggak boleh pakai warna hitam, Ka'bah itu diganti dengan warna sesuka kita. Keluar apa? Api, amarah, lama, saumah, mutmainah. Awas di dalam diri kita ada nafsu, ada amarah. Pandai-pandailah kita mengendalikan amarah. Pandai-pandailah kita mengendalikan nafsu. Apa yang kita bawa? Asap yang putih. Ya ayyuhan nafsul mutmainah. Itulah yang disebut tenang dalam zikir. Kita mendapatkan nafsu yang tenang, nafsu yang tenang yang akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bapak? Bid'ah ente? Bid'ah enggak? Ya bid'ah cuman hasanah. Ya paham. Kita itu bukan hanya nyantren Pak, mencoba mencari, menelisik ajaran-ajaran dari awal peradaban Islam masuk Indonesia. Ya kenapa para kiai, para ustadz itu kadang-kadang baca hijibnya. Ada yang suka hijib maghribi, ada hijib bar, ada hijib mubarak, ada hijib fatihah, yang jangan hijib kursi, panas kalau hijib kursi Pak. Ada hijib nasir, itu nggak masalah. Kenapa? Karena Islam masuk Indonesia itu awalnya peradaban Hindu Buddha Pak. Di situ ada ajaran Bayu Tantra, yang suka bakar kemenyan, ada sesajennya, dagingnya pakai daging manusia, minumannya bukan air tapi arak. Dirubahlah sama Syekh Kubro, Syekh Jumadio Kubro, Syekh Subakir, dirubah itu semua. Dan ajaran Bayu Tantra itu menghasilkan 3. Satu, ketika kita mau bunuh orang gak usah kita nyamperin, itu namanya ilmu santet. Kita senang sama perempuan gak usah disamperin, namanya ilmu pelet. Kalau kita mau kaya gak usah usaha, namanya ngepet. Itu ajaran Bayu Tantra yang diajarkan dulu sebelum peradaban Islam masuk ke Indonesia. Halo, sampai sekarang masih ada Pak. Maka terbungkus rapilah hijib-hijib di para kiai yang benar-benar mengenal Allah, yang sering mengenal Allah. Karena walaupun itu hijib dibaca sama bapak, tapi hati kita jauh dengan Allah, karena bukan bacaannya tapi hatinya, dirinya yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap mbah ya, ini ucai pasti mustajab. Besok zikir, besok sholat puting kartos. Nah gitu Pak, sampai Pak ya wajar, doanya diajarkan Nabi. Allahumma sifa'anta syafi ya latif ya kafi ya latif ya mulkarimu antalo. Berbeda paham, terkumpul dalam kitab azkar ribuan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nyalakan orang tiup air. Kalau sampai nggak percaya, air ini mau saya bacakan doa. Ada orang pintar nanti bawa ke lab. Iya Pak, serius. Karena saya itu bukan cuman ustad-ustadan Pak. Saya nyantren, saya belajar kitab Ibnu Sina. Jadi saya mah ada yang baca doa. Dulu kan nggak ada dokter Pak, tabib. Dan awal kesehatan di dunia itu siapa? Syekh Ibnu Sina beliau itu. Iya mau ditahan apa gitu.
datangan Kang Ali malam minggu ka dieu sok melu zikir istighosah kubro. Yakin Pak, orang yang berzikir akan disayang Allah, orang yang berzikir akan dimuliakan Allah, orang yang berzikir akan disukseskan oleh Allah. Setelah wadkurullaha katsiran, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, tidak ada hitungan di situ. Dan kesananya ke setiap keluar dan masuknya nafas kita selalu mengingat Allah. Dalam tidur pun kita mengingat Allah. Baru la'allakum tuflihun, kita akan digolongkan dengan golongan orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dalam arti sukses. Kalau dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita berjalan di dalam jalannya orang yang mendapatkan kenikmatan. Siapa? Para nabi. Siapa? Para rasul. Siapa? Para wali. Dan kesininya al-ulama warasatul anbiya. Paham sampai di situ paham. Capek Pak Ibu berokan. Terus aki-aki Kang Ali saya. Terus rek 50 murid. Setengah tuh. Wah, sekolah. Pun uyut 130 tahun. Pun aki 88 tahun. Pun bapak 65 tahun. Teuing aing sabaraha tahun naik pae. Allahu Akbar. Kita berzikir, kita selalu ingat Allah. La ilaha illallah. Dan mereka madhab sebelah itu mengejek kita Pak. Dia nggak tahu kita masuk ilmu tasawuf dengan cara hikamnya. Kita berzikir kepada Allah berarti kita mengingat Allah, dan di situ kita akan mendapatkan madhab cinta. Itu kalau udah ngomongin madhab cinta, ya jangan pakai peki dablak. Beda. Kalau orang sudah cinta kepada Allah itu akan tergila-gila, ngomongnya aja beda. Bapak yang waktu muda itu sama perempuan sama istrinya kan beda ngomong. Di malam yang sunyi, di mana sinar bulan dan bintang bohong, gelap gulita bulan dan bintang. Itu madhab cinta Pak. Jadi jangan coba-coba orang yang sudah masuk ke dalam madhab cintanya kepada Allah itu diukur dengan fikih. Nggak bisa Pak. Orang udah cinta kepada Allah beneran. Susah itu. Kalau saya itu mau mati besok silakan, mau benci alam dunia kepada saya silakan, asal ada berapa orang yang nggak boleh benci sama saya. Satu, ibu bapak. Yang kedua, guru saya. Yang ketiga, istri dan anak saya. Itu aja. Yang lainnya bodo amat. Benci saya benci aja. Orang saya itu, usaha saya, ibadah saya itu nggak ada ukurannya dengan manusia. Saya nggak butuh penilaian manusia. Yang saya butuhkan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Kang ngadirkeun majelis mah. Saya 24 tahun aya bae eta. Terus nyebut dukun ke aing eta. Loba eta mantap aing nyentakeun diri serangan bae Kang. Da ngumara sarua. Terus aya deui wah cenah anu. Enak jelema gering Pak. Potongna cokorna potong. Tebogan duit reka dokter. Ya ka mana mantap ya ka ajengan mengartian yang patah tulang. Benar? Terus aing disebut dukun. Di mana? Dukun apa? Dukun itu yang menduakan Allah, yang mintanya bukan kepada Allah. Kalau bacanya bismillah, awalnya bismillah, akhirnya la ilaha illallah, ya nggak masalah Pak. Urusan doa, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, mau bahasa semut sekalipun silakan. Ada sekarang itu kan lagi rame itu bahasa semut sekarang. Kenapa? Allah itu tahu dan paham. Asal adzan dan bacaan sholat jangan diganti dengan bahasa kita masing-masing. Itu berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipungkul jadi di jelema. Allahu jadi. Kalau cageun nyageun lain kurang. Maka ditanya, jangan bisa nalan bisa nyageun hantu sirik ceda Allah nyageun. Itu Pak jawabannya. Itu ngajinin terapi teh Kang. Dengan rapi semua jajal siap itu masalah ke Banten ke head. Ilmu hikmah itu. Kalau ilmu hikmah ya hikam itu ilmu hikmah. Itu Bapak harus tahu. Andai kata Allah memberikan sesuatu, itu namanya laduni. Kita dicintai Allah. Dengan ketakwaan kita, otak kita diangkat sama Allah, diganti dengan qada dan qadar Allah. Apa yang salah Pak? Jangan
jangan seenaknya. Bangun masjid mulai cepat beresin. Amin. Orang kayanya jadi pada ngasih duit. Amin. Kalau nggak duit semen, kalau nggak semen bata, kalau nggak bata besi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma jahada maqama tatmainu qulubana fi hada. Nas'aluka rizqan katsiran min malin katsiran bi ta'atil wa bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati kullaha min jami'in Amin. nikmah Amin. kulluhum ajmain rizqan min Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan sebentar jadi bahaya lah. Pusing yang pesantren terus ini sarua. Luhur mah tuh Kang Alim tengah melek di bulan kecil mah. Saya makan mungkin berapa tahun itu akan dibakar dijadiin sate Kang saya. Kukuncen. Ada karamatna di Dungkarang. Batuna di alaan dijadiin pondasi pesantren. Itu dah turunan Manon Jaya mah Tegal. Ganti ngan terus kain dibutukun kain ku persis si goblok. Ari sia nyaho agama atau hantu. Aing ngajampe disebut tukun. Aing keheul kan kitu disebut persis. Da eta teh Islam kan ya Bapak. Itu organisasi, NU organisasi, persis organisasi, Muhammadiyah organisasi. Cuman kita harus masuk organisasi yang bertanggung jawab, yang dasarnya jelas. Gitu, bukan masuk Islam agak aliran ke keras. Kita Islam itu saling menyelamatkan. Ya kita lah Islam ini. Apa yang salah? Ada pengajian, ada pacitannya. Betul? Betul. Yang tahu merawat orang mati itu ya kita Pak, orang NU. Betul. Yang sebelah mah nggak tahu merawat. Kita mah dari lahir itu sampai mati dirawat, itu orang NU. Yang benar NU-nya tapi Pak, orang mati dirawat dari mulai hari pertama sampai terus 1000 hari. Kesananya apa? Hol. Terus kita rawat. Kenapa? Supaya kita tidak lupa terhadap orang tua kita, supaya kita tidak lupa dengan jasa-jasanya mereka. Kita mendoakan. Andai ada makanan ya bersyukur. Orang tetangga pada datang mau bantuin doa, ya kita syukurin. Ada pacitannya. Apa yang salah? Halo. Aing keheul Kang anu kitu teh tewak-tewak geus. Aing teh sieun ieu. Nepi ya kana ceria Kang Ali ya. Kita sama-sama berjuang di bawah panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Tong sieun atuh. Kita masuk majelis zikir jangan punya pikiran kita jangan takut miskin Pak. Bapak masuk majelis zikir ini jangan punya pikiran jadi miskin dan jadi takut miskin. Kenapa? Kita dekat dengan yang maha kaya. Paham? Itu Pak. Yang sedekah dengan cara apapun itu kita diganti sama Allah. Bapak jangan picik. Kalau dalam Al-Baqarah dalam tafsir Jalalain itu dikali 7 kali 70. Betul? Kali 700. Imam Asyuti yang aslinya berapa? Itu 99.999 kali lipat Pak. Kalau Bapak mendirikan majlis, Bapak mendirikan masjid ini, nanti Bapak berkumpul sebelum Shiratal Mustaqim kayak orang kebingungan, ditanya sama malaikat, "Oi, orang sagarannya, kenal didinya bingung malaikat, kurang bingung arek mengentas kali itu sieun." Terus lamun di alam dunia lamun mentasan lo pakai kapal. Osok di alam dunia numpak kapal henteu. Osok numpakan masjid, osok milu ngabangun masjid, milu ngeuseun masjid, milu geus maneh ke parahuna nencak Shiratal Mustaqim dina masjid nu ku maneh dijieun kitu Pak cek malaikat. Alhamdulillah. Halo. Bangun wahidatain ke Mamad. Nyerahkeun ka aing. Sebentar rapi. Allah yang akan memberikan. Ya Allah ya Ghani ya Hamidu ya Fatahu ya Raza. Aing baralik atuh. Aing geus cangkeun. Selanjutnya ini
masjid zikir ini secara hakikat bukan dibangun sama Kang Ali, bukan dibangun sama Mbah Yai Ali, bukan. Tapi ini dikala kita ada di alam ruh, sudah perjanjian kita akan berkumpul di majelis ini. Kata wajengan teu aya nu ngagaduhan tapak damel salianti Allah. Ya ini oleh Allah, dari Allah. Apa yang salah? Ini Allah yang dibacakan istighosahku bro. Ijazah yang kedua ya Mbak, iya saya telat nggak ikut ijazah. Malam apa tadi ijazahnya? Malam mungkin Muhammad Austin temprang ku aing Itu bebeja. bejaan sih. Atuh bawa gada-gada aing ijazah ka dieu itu kan. Gagah jadi gagah wes sampai jeung Banser Pak. Orang Banser kena kudu gagah. Aing jadi ajengan lain cukup jadi ajengan geus siap jeung gelutna Pak. Kenapa saya itu kalau orang tua dari nenek itu orang Kebumennya kalangan Nyar. Jadi Jawanya kuat. Kalau dari bapak, kalau dari mama keturunan Garut. Maka kalau mengaji tegel heula sia domah Garut aing mah. Kang diadu. Siap diadu Pak. Itu tong terus lah aing ngomong ke mana dae. Zikir allati bidzikrillah tatmainnul, dengan versinya masing-masing. Ada thariqah qadiriyah wa naqsabaniyah, ada thariqah naqsabaniyah, ada thariqah naqsabaniyah, ada thariqah idrisiyah, ada thariqah khalidiyah. Itu banyak. Ada yang masuk majlis zikir, ada yang majlis rasul baca sholawat, ada yang masuk majlis zikir baca istighosah. Apapun namanya, itu kita akan dan selalu mengingat Allah. Bapak, masya Allah, apa yang salah? Kalau dia benci kita, kalau mereka benci kita, berarti mereka benci zikir. Betul? Kalau mereka benci zikir, berarti benci kepada Allah Subhanahu. Tunggu talana tak kusia kehead. Ya Allah. Aing maling ngadungakeun cek Allah kata mah. Lamun jama ngahalang-halang kana nangtung agama Islam, ngahalang-halang kana nanjeurna agama, berdirinya agama Islam dengan tegak, mereka menghalangi kita, mereka menghadang kita. Tunggu aja. Air akan jadi tentara Allah, api akan jadi tentara Allah, semut akan jadi tentara Allah. Kita nggak usah balas, kita diam, berzikir saja kepada Allah. Nanti Allah yang akan balaskan. Halo, siap? Siap. Terus jalankan majelis zikir ini, ya. Terus kembangkan sehingga masjidnya jadi, nanti jadi pondok pesantren. Mbah Yai Ali itu bukan orang sembarangan. Aing apa Pak? Seru ahli hikmah ya kadeu bae tah. Itu kan kudu ngomong ya Kang ya. Kita kudu ngomong orang boga lagi Allah. Paham? Saya itu lihat di sana udah paham. Itu ada sebuah hijab wapak di sana di bawah majelis zikir. Itu di situ saya itu Kang Ali itu menampakkan sesuatu dan saya lihat di situ